Halo, selamat malam Ibnois. Gimana nih kabar kalian? Gak kerasa ya sekarang udah puasa. Bismillah yang menjalankan ibadah puasanya lancar, full, aman gitu ya. Ya gue sedikit cerita, ya emang lagi jarang upload ya. Bahkan udah hampir berapa lama gitu gue juga lupa. Tapi Ibnois, tahu gak sih kenapa gue lagi jarang upload? Karena gue lagi kalau nggak salah kan terakhir gue upload itu kan gue lagi berusaha untuk merubah diri gitu ya, atau merubah merubah apa namanya, mindset gitu kan. Nah itu udah lagi gue jalanin dan sampai saat ini masih gue terapin untuk gimana caranya, apa namanya, kayak semesta bekerja gitu ya. Gue beberapa kali nonton podcastnya, salah satunya tuh Teh Feby, terus Teh Roma gitu ya, di YouTube, di TikTok, di Instagram beberapa kali muncul karena emang nggak tahu kenapa cukup berkesan di gue, dan gue pengen berubah gitu. Pengen berubahnya tuh dua hal sih yang pengen gue coba konsistenin gitu ya. Yang pertama itu mungkin dari sisi agama. Dibilang hijrah kayaknya belum, tapi gue berusaha untuk memperbaiki sholat gue gitu ya, kalau dari sisi agama. Nah, kalau dari sisi mindset itu gue terinspirasi dari Teh Feby sama Teh Roma, kayak dari podcastnya dia gitu kan. Nah, gue tuh menariknya tuh, bagi gue pribadi tuh kayak, kok gue tertarik gitu ya. Gue tertarik untuk bahas ini, untuk ikutin itulah ibaratnya. Karena kan untuk apa ya? Untuk saat ini tuh gue merasa udah mulai jenuh di fase kehidupan gue yang sebelumnya lah, bisa dibilang sebelumnya, atau dia masa-masa kuliah SMA itu kan kayak apa ya? Beken-bekennya gak sih? Lu seneng-senengnya gitu. Nggak mikirin apa-apa, lu jalanin aja, lu suka ya lu nikmatin. Cuman entah kenapa mungkin jalan gua atau cara gua pada saat itu salah, sehingga gua malah jatuhnya kayak terbuai, bukannya kayak ngikutin arus yang sambil berusaha gimana caranya lu bisa berenang, tapi gua malah ngikutin arus tapi malah tenggelam gitu loh. Kasarannya kayak gitu ya, gue menganalogikannya sih seperti itu. Dan akhirnya gue mencoba untuk, ya Allah mudah-mudahan hamba bisa konsisten gitu kan, sambil memanfaatkan media-media masa yang dimana bisa mendapatkan sebuah penghasilan gitu. Karena ya balik lagi di kehidupan real gue tuh ada beberapa fase yang gue ngerasa kayak mentok, terus berapa kali tuh kayak kosong, beberapa apa ya, ngejalanin tuh kayak kenapa ya, kok gini gitu. Lu nggak tahu sebabnya kenapa tuh, lu nggak tahu. Dibilang maksudnya dalam tanda kutip punya uang, alhamdulillah ada. Belum bisa dikatakan kaya atau lebih ya, tapi ada untuk lu bisa beraktivitas itu ada, kayak misalkan ya mungkin nongkrong, beli kopi, ngerokok. Ya karena gue circle-nya kecil, jadi ketika teman-teman gue nggak bisa, ya gue maklumi gitu loh. Dan gue bergerak sendiri akhirnya gitu kan. Nah, pada saat di fase bergerak sendiri itulah gue ngerasa kayak kayaknya ada yang salah deh. Kayak tiba-tiba pikiran gue tuh nge-flashback gitu. Nge-flashback
apa aja yang udah gue lakuin sampai akhirnya gue do somethingnya itu pada saat itu gue menulisnya tuh random, nggak yang kayak sosok penulis yang punya karakter, maksudnya dia tuh punya imajinasi seorang karakter yang seperti ini gitu, enggak, belum sampai ke situ. Karakternya ada tapi lebih ke POV gue sendiri, terus tulisannya random, enggak saling berkaitan satu sama lain sih. Nah akhirnya di situ gue do somethingnya tuh di situ, di saat gue ngerasa kayak kekosongan, tapi dibilang kosong banget juga enggak gitu ya. Pokoknya bingung lah, gue di fase itu gue ngerasa gue bingung. Rutinitas kerja ada pada saat itu kan, sampai saat ini sih alhamdulillah masih ada gitu ya. Cuman maksudnya itu ada kekosongan lain yang lu rasain atau yang pada saat ini gue rasain, sampai akhirnya gue berpikiran untuk, ya mungkin bahasa gampangnya hijrah gitu ya secara agama, untuk coba benerin sholat gue dulu deh gitu. Dan yang kedua adalah coba benerin mindset lu dulu deh. Sampai akhirnya kurang lebih ini Hipnois, kurang lebih gue dari nonton podcastnya Teh Febi ya, di Ngaji Roso, terus podcastnya Teh Roma gitu ya kan, itu kayak menginspirasi gue gitu. Sampai akhirnya gue beberapa kali gue mencari apa seperti topik yang sama untuk pembahasan ini gitu. Kayaknya ini cocok deh, kayaknya ini pas deh, dan akhirnya gue terapin tuh. Gue berusaha konsisten, dan lo tahu Hipnois, alhamdulillah bener banget yang dibilang, yang disampaikan sama Teh Febi dan Teh Roma itu perihal mindset ya. Itu gue ngerasain impact sebuah keajaiban. Emang masih hal-hal kecil, tapi gue tersentuh di situ. Hati gue di situ tersentuh, hati gue tuh terketuk, gue tuh kayak seolah-olah sadar. Bahkan alhamdulillahnya sampai saat ini tuh gue berusaha, gue lupa ya gue udah berapa lama ngejalaninnya, tapi kalau menurut gue hampir sekitar jalan 1 bulan atau jalan 2 bulan gitu ya. Itu ngerasa ke impactnya ke gue nih, ngerasa gue ada impactnya. Ada salah satu dari potongan podcastnya Teh Febi sama Teh Roma tuh hampir sama ya, cuman gue lupa persisnya gimana karena gue fokus dengerin, dan ada beberapa hal yang gue catat tapi lebih ke poin-poin langkah-langkah untuk merubah mindsetnya. Tapi kalau kalimat kata-katanya tuh gue agak-agak lupa, dan akhirnya kan gue ubah ke POV gue sendiri kan gitu. Nah di situ gue ngerasain ada suatu ketika ya, di suatu momen, ini sebelum puasa, gue lupa ini udah pernah diceritain apa belum di podcast gue. Tapi ada satu momen waktu itu gue lagi nunggu urusan kantor lah ya, urusan pabrik. Jadi gue lagi nunggu karena gue kan nggak terlalu bukan kayak staf ahlinya atau staf divisi tersebut gitu ya. Jadi gue hanya diperbantukan. Nah otomatis kan kapasitas gue nggak bisa sejauh itu atau sedalam itu kan sama stafnya. Nah singkat cerita, itu udah gue terapin tuh. Itu kayaknya awal gue mencoba untuk merubah mindset, terus gue merubah mindset gitu ya. Gue tanemin ucapan, perbuatan tuh gue coba bener-bener gue ubah ke dimana harus bisa kayak gitu, seolah-olah ya. Walaupun gue masih belajar, ada lah gue juga ngerasain fase dimana kayak down lagi, tapi gue berusaha untuk
berjibaku gitu kan, berjibaku. Ya berusaha untuk konsisten, gue tanemin tuh di otak gue, di pikiran gue, di hati gue. Bahkan pada saat gue berdoa tuh gue minta, ya Allah, hamba pengen berubah, hamba pengen coba nerapin, hamba pengen coba sesuatu yang, oh kok ngerasanya malah berbeda ya gitu. Sampai akhirnya nih gue langsung ke intinya gitu ya, maksudnya beberapa keajaiban yang gue rasain. Balik lagi ke yang tadi gue masih di pabrik. Kalau sekarang kan gue udah pindah ya ke bagian pertanian gitu, irigasi pertanian. Nah, kalau sebelumnya kan gue di pabrik. Nah, ini waktu gue masih di pabrik. Di pabrik itu gue waktu itu di suatu ketika lagi nunggu, karena ya gue balik lagi, gue kan diperbantukan, jadi kan nggak bisa kayak mereka staff-staffnya. Nah, singkat cerita gue nunggu lah, gue nunggu di kayak bukan kantin ya, tapi kayak tempat apa, gazebo mungkin kali ya. Di tempat gazebo, gue punya kopi, gue punya rokok gitu kan, gue sambil nunggu tuh. Nah, singkat cerita tuh gue belum ngucap nih, gue belum ngucap sama sekali. Baru hanya sebatas gue pikirkan, baru sebatas gue pikirin, wallahi ini nggak bohong. Itu gue mikirin, kayaknya enak deh, yang di otak gue ya. Kayaknya enak ya kalau ada cemilan, terus gue lagi di gazebo, anginnya juga sepoi-sepoi. Kalau ada cemilan sambil ngopi sambil ngerokok, kayaknya enak deh gitu. Di pikiran gue, di benak gue seperti itu yang gue ucap gitu ya. Tapi di mulut belum gue ucapkan kalimat-kalimat itu, baru di pikiran doang. Ya gue mikir, siapa juga kasarannya gitu kan, yang mau ngasih siapa sih gitu loh. Ya udah tuh, gue ngerokok aja, ngopi. Nah, singkat cerita habislah sebatang rokok. Lu tahu, staffnya tuh tau-tau ngubungin gue, nanya, mas di mana? Di ini kak, di gazebo, gue bilang gitu. Oh, yaudah saya ke situ ya. Gue mikirnya ya pada saat itu dia mau kesini itu karena ada kerjaan, atau kayak dia, namanya gue diperbantukan kan, yang ngebantuin dong gitu kan, apa yang gue bisa gue bantuin. Yang gue pikirin adalah kerjaan, entah ngebantuin apa. Soalnya kan dia bilang, oh yaudah mas, saya ke situ ya gitu kan. Nah, yang di pikiran gue adalah kerjaan, entah itu ada bawa barang lah, atau bawa apa misalkan gitu, yang dimana itu berkaitan sama pekerjaan gue. Itu yang di pikiran gue. Tapi lu tahu, Ibnois, yang dibawa adalah cemilan. Asli itu cemilannya itu ada 7 kalau nggak salah, 7 atau 6, gue lupa gitu ya, di dalam kotak besek. Lu tahu nggak sih kotak besek yang buat kue-kue gitu? Nah, cuman polosan ya kardusnya. Nah, itu tuh gue dikasih, mas ini ada cemilan tau. Tapi di cemilannya itu dibungkusin atau dimasukin ke tas tote bag hitam kosong gitu, apa kosong lagi, polos, dimasukin ke situ sama air minum mineral dan salah satu minuman soda yang terkenal lah pokoknya, dimasukin ke situ. Nah, terus gue mikirnya kan, oh mungkin punya dia kali ya gitu ya, untuk apa, dipisahin gitu. Oh iya kak, siap. Oh enggak, ini buat masnya, kata dia. Ini buat masnya. Loh, buat saya? Iya, ini buat, ya sambil nunggu kayaknya kita agak lama di mas. Singkat cerita kayak gitu dia ngomong, kita agak lama, jadi mas ini kayaknya uh, agak lama nih nunggu kita, karena kan mas kan ngebantuinnya udah selesai. Nah, di ranah ini itu kapasitas gue nggak, bukan untuk kesana gitu lah. Itu udah kapasitasnya dia. Ya otomatis kan gue cuma nunggu kan, karena gue diperbantukan.
Nah di situ gue langsung ngeh satu hal, ya Allah, hamba baru mikirin doang gitu ya, hamba baru mikirin doang, ini dateng. Di situ lu tahu, gue senyum-senyum sendiri. Gue di situ langsung kayak orang seneng. Ya lu pasti pernah lah ngerasain senengnya gimana, eh apa ya? Sesuatu yang lu pikirin tadi, yang lu mau tadi itu datang menghampiri lu gitu lah. Anjir, di situ gue kaget banget. Tapi yang gue pikirin adalah apa yang udah gue terapin tadi. Balik lagi ke podcastnya Teh Feby sama Teh Roma ya. Gue terinspirasi dari kata kalimat-kalimatnya dia, kata-katanya dia gitu ya. Sampai akhirnya gue terapin di dalam kehidupan gue gitu. Ya Allah, asli gue seneng banget. Dan akhirnya gue bisa, apa yang tadi gue pikirin tuh, yang kayaknya enak deh di gazebo, sambil ngopi, sambil ngerokok, terus ada cemilan. Anjir, cemilannya ada beneran dong gitu. Makanya di situ satu gitu ya. Ini sih yang gue ingat aja, yang gue ingat. Terus yang kedua, eh ada nih, gue itu kan masih baru ya kalau di tempat yang sekarang. Singkat cerita, berhentilah kita lagi perjalanan keluar kota, karena ya balik lagi gue kan diperbantukan ngikutin si bos gitu kan ke proyek pertanian. Nah singkat cerita, nyampe lah di suatu tempat, kita di rest area. Itu di hari Jumat. Sholat Jumat kan, udah emang waktunya udah mepet mau sholat Jumat. Udah masuk lah, bukan udah mepet, udah masuk ke waktunya sholat Jumat. Nah, gue kan nggak tahu ya namanya masjid di rest area. Cenderung kan yang gue pikirin adalah masjidnya besar, gitu kan. Cukup untuk menampung yang mau istirahat di sini dan mau sholat di sini gitu kan, karyawan-karyawan rest area gitu. Yang gue pikirin itu, dan ternyata di luar dugaan masjidnya itu nggak terlalu besar, masjidnya sedang lah, tingkat 2 tapi sedang, dan ternyata banyak banget ininya, jamaahnya. Di situ panas, sedangkan di masjidnya di dalamnya itu AC. Ya lu bisa ngebayangin dong yang gue pikirkan apa gitu kan. Ini gue lupa nih jedanya berapa lama gitu ya. Tapi yang gue pikirkan di situ adalah, kan sambil dengar khotbah ya, gue duduk di luar, aduh kena sinar matahari gitu kan. Tapi gue nggak ngucap, balik lagi ya, gue nggak ngucap, gue hanya pikirkan di kepala gue. Yang terlintas di pikiran gue adalah, duh kayaknya di dalam enak deh. Ya Allah, sama pengen sholat di dalam. Itu kalimatnya yang ada di pikiran gue. Entah gimana, kan namanya khotbah lagi, imam lagi ngasih ceramah kan sebelum Jumatan. Khotbah tuh, gue dulu udah kepanasan. Gue di luar udah kepanasan, jujur, udah kepanasan gitu kan, gerah gitu ya. Nah singkat cerita kan, balik lagi ke yang tadi udah gue ucap. Lu tahu pas qomat tuh ya kan, menandakan bahwa akan disegerakan sholat Jumatnya gitu kan. Itu tahu-tahu kayak, ayo mas masuk mas, di dalam, isi yang di dalam dulu, kayak gitu. Oh gue masuk dong, karena emang gue pikirin ya gue pengen di dalam ya kan. Gue masuk di dalam dan gue tempatnya di tengah-tengah. Entah gimana gue nggak tahu, lu tau lah mungkin yang teman-teman yang Jumatan gitu ya, pasti pernah deh ngalamin yang dimana pas komat terus tau-tau masuk geruduk ke dalam gitu ya.
mungkin simpel ya, karena mungkin kalau kita mikir positifnya atau mikir normalnya kan, yang ngisi saf-saf yang di depan, kan gitu kan. Tapi yang gue pikirin di sini adalah, kan gue di luar. Di luar itu kalau nggak salah ada sekitar 2 atau 3 saf dengan orang-orang yang banyak. Tapi kenapa bisa si orang tersebut nyuruhnya ke gue gitu loh. Di situ tuh gue nggak tahu ya. Tapi di situ gue senyum-senyum sendiri. Setelah sholat tuh gue malah ngucap, ya Allah makasih, makasih banget hamba bisa sholat di dalam. Cuman kayak gitu aja Ibnois. Gue rasanya tuh ya Allah seneng banget. Hati gue tuh kayak hidup, hati gue tuh kayak tersentuh, hati gue tuh kayak, wah gue nggak tahu deh, gue bingung kalimat kata-kata yang bisa mewakili perasaan gue itu apa. Tapi yang jelas di situ gue terharu. Gue sempat berdoa sambil menangis, ya Allah engkau maha tahu, engkau maha tahu, engkau maha tahu ya Rob. Dan di sini langsung terkabulkan gitu. Itu 2 tuh. Seingat gue 3 nih. Ada satu lagi, eh gue lupa ingat nih yang ketiga. Gue lagi keluar juga kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah udah mau masuk puasa nih, udah mulai mau masuk puasa atau udah deket sama puasa. Itu gue nggak tahu kenapa ya, gue berbicara di dalam pikiran gue sendiri. Gue lupa ini kemana ya. Tapi yang jelas tuh gini, gue ngucap lagi, tapi ini makanan. Karena gue tuh kalau ketika ada disuruh perbantukan di luar daerah atau luar kota gitu ya, itu gue pasti selalu bawa bekal. Nah bekalnya ini gue bagi 2. Kenapa? Karena gue jaga-jaga. Gue pernah kejadian gue nggak bawa bekal atau gue bawa bekalnya kurang, akhirnya gue kelaparan. Jadi curhat ya. Jadi gue kelaparan. Nah gue nggak mau itu terulang gitu kan. Maksudnya kan kasihan juga pas supirnya mampir-mampir untuk, Pak saya mampir dulu ini kesini, kan kasihan kalau cuma 1 orang gitu kan. Walaupun itu udah tugas saya kan tetap gue nggak enak lah. Nah singkat cerita gue bawa bekal lah 2, gue bagi 2 gitu. Nah bekal gue nih habis karena jujur gue lapar, gue capek, gue lapar. Nah di situ tuh gue mikir, gue ngucap di dalam pikiran gue, ya Allah masih lapar. Gitu ya, layaknya seorang hamba berdoa kepada yang maha kuasa gitu ya. Gimana sih gitu kan. Kan pasti lu pernah dong ngalamin, lu pernah dong gitu kan berdoa dengan cara yang menurut lu baik lah gitu kan. Lu tahu ternyata bos gue bawa makanan dong. Tapi nggak hanya untuk gue ya, untuk semua yang ikut. Ayo makan, kita makan. Ini makan. Di situ gue nggak tahu, masalahnya gue sama si bos ini beda mobil nih, beda rombongan gitu. Untuk kemungkinan, dan ini kan arah pulang ya. Ini arah pulang bukan arah berangkat. Nah, gue sedikit cerita. Kalau di arah pulang biasanya itu kita mencar, karena ya balik lagi si bos kan rombongannya sama tim-timnya dia gitu kan. Sedangkan yang staff-staff biasa atau yang diperbantukan tuh bareng sama staff yang lain gitu. Kecil kemungkinan untuk bisa berbarengan sama si bos tuh kecil, karena dari yang udah ketika pulang dari luar kota itu masing-masing, oke udah hati-hati di jalan ya, pokoknya nggak usah ngebut, terus ngabarin nanti besok kita ketemu lagi di kantor, kayak gitu. Ibaratnya kayak ya udah hati-hati di jalan. Nah gue ngucap itu kayaknya di mobil deh, gue ngucap di mobil.
entah gimana gua nggak tahu, itu pas supirnya berhenti lah, kayak di Indomaret atau, swalayan gitulah ya, gua lupa. Di Indomaret atau swalayan, di parkirannya. Gua nggak tahu menau ya, karena gua ngerokok ya kan. "Pak, kenapa? Kok berhenti?" "Iya Mas, sebentar." Ngomongnya gitu doang. Oh, ya udah, ya pikir gua kan sebentar paling mungkin dia mau kencing, atau mungkin mau buang air, atau mau ke toilet. Ya pokoknya sesuatu yang pribadilah ibaratnya. Kencing, pup atau sholat gitu kan, gua nggak tahu. Ya, gua ngerokok aja kan, ngerokok sambil nunggu, sambil ngobrol gua sama yang lain tuh. "Mas, kenapa?" "Udah nggak apa-apa, biarin aja Mas. Ya lagi berhenti ya kita nikmatin aja," lebih ke kayak gitu. Ya udah, gue nggak mikirin apa-apa, ngerokok gue, seret. Tahu-tahu bos gue tuh dateng ngasih makanan, "Kita makan dulu, kita makan. Nih, makan, makan, makan." Gue udah bungkusin. Tahu-tahu kayak gitu. Dan di situ gue langsung mikirin apa? Ya Allah, tadi gue sempet mikirin ini. Ya mungkin bisa kebetulan, oke. Kita bisa mikirin itu sebuah kebetulan, atau mungkin gue yang orang baru itu adalah seperti budayanya mereka, rutinitasnya mereka gitu kan. Karena gue masih orang baru. Tapi yang dari sisi gue, yang gue yang gue rasain, ya Allah, gue baru ngerasain yang kayak gini aja, baru berusaha untuk ngebenerin sholat gue, ngebenerin mindset gue. Itu keajaibannya banyak banget. Banyak banget. 3 kali menurut gue cukup banyak ya. Di satu sisi yang dimana lu pasti pernah lah ngerasain di satu momen kayaknya aduh lagi butuh banget, tahu-tahu datang. Lagi pengen ini, tahu-tahu ada. Lagi lapar, tahu-tahu dikasih makan. Mungkin itu ya sebagian kecil, itu mah normal biasa. Mungkin buat sebagian orang itu normal. Tapi nggak tahu kenapa di hati gue itu gue ngerasa tersentuh banget. Dan gue berusaha untuk tetap gue terapin apa yang saat ini sedang gue usahakan. Alhamdulillah, bener deh. Gue ngerasa lingkungan kerja, gue ngerasa yang gue kerjain itu kayak lancar aja. Yang ada yang berat ada, tapi itu bukan suatu berat yang akhirnya bikin lu ngeluh, tau gak? Tapi kayak akhirnya bisa gitu. Akhirnya selesai. Dan itu hipnosis yang gue rasain. Gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak tahu ini lebay atau apa, tapi hati gue ngerasa nyaman banget di situ. Hati gue ngerasa nyaman di situ, itu yang gue maksud adalah perasaan, kebiasaan, mindset yang saat ini sedang gue jalanin. Ya gue sih berharap mudah-mudahan podcast gue ini atau monocast gue ini bisa menginspirasi kalian lah gitu ya, bermanfaat. Dari sisi gue kan gue agak orangnya introvert gitu kan. Jadi tuh ya udah gitu. Circle gue kecil, bukan berarti gue nggak bisa bersosialisasi, cuman terkadang energi dan effortnya tuh nggak sebanyak orang-orang yang lain gitu. Dan hipnosis, gue bahagia banget. Serius, gue bahagia banget. Dan mudah-mudahan banyak cerita lagi nanti yang akan gue ceritain. Dan semoga kalian juga ngerasain hal-hal keajaiban dari Allah ya. Yang dimana kalian lagi butuh something, butuh apa.
Allah wujudkan, Allah sampaikan, Allah kabulkan. Amin amin ya robbal alamin. Itu aja sih Hypnosis yang pengen gue ceritain. Gue lagi juga berusaha untuk tetap nge-record, terus gue upload lagi, nge-record terus gue upload lagi. Kalau misalkan Hypnosis, cerita lu kalian kayak gimana? Ada gak sih yang tahu juga tentang podcastnya Teh Feby atau Teh Roma yang tentang mindset, ngikutin gimana tarik napas untuk atur ritme dan lain sebagainya? Kalau misalkan kalian juga tahu dan bahkan sedang ngalamin ya, sharing yuk, tulis di kolom komentar ya Hypnosis. Terima kasih.